Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Tria Gali Anggi Pamungkas, NIM 2001010188, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bina Insan. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Nah teman-teman, setelah ini saya akan menampilkan 3 gambar. Yang pertama merupakan gambar tabel dan jurnal umum. Yang kedua merupakan transaksi yang terjadi di bulan November 2020 pada PT Ikan. Sedangkan gambar ketiga merupakan tabel jurnal umum dari hasil transaksi PT Ikan di bulan November 2020 per 19 November. Jadi silahkan diamati gambar dan penjelasan dari saya. Pada gambar nomor 3 ini, saya akan menjelaskan tentang transaksi yang telah berlangsung selama bulan November pada PT Pakan Ikan. Bisa dilihat di sini, saat tanggal 1 Galih menyetorkan uang tunai sebagai modal awal dari usaha PT Pakan Ikan sebesar 50 juta. Jadi di kolom nama akun tercantum sebagai kas dan modal Galih. Pada bagian kas itu merupakan debit dan modal Galih itu merupakan kredit. Mengapa demikian? Karena kas itu termasuk dalam aktiva, di mana bisa dilihat pada gambar nomor 1 bahwa jika aktiva bertambah maka akan termasuk dalam debit. Sedangkan modal Galih masuk ke dalam kredit. Karena modal Galih itu merupakan bagian dari modal, dan pada gambar nomor 1 tertera bahwa jika modal bertambah maka itu akan masuk ke tabel kredit. Lalu pada tanggal 2 Galih membeli perlengkapan untuk kantor secara tunai, yaitu seharga 3 juta. Jadi di kolom nama akun tercantum sebagai perlengkapan dan kas. Pada bagian perlengkapan itu merupakan debit dan kas itu merupakan kredit. Karena perlengkapan itu termasuk dalam aset, di mana bisa dilihat pada gambar nomor 1 bahwa jika aset bertambah maka akan termasuk dalam debit, sedangkan kas masuk ke dalam kredit. Karena kas itu merupakan bagian dari aktiva, dan pada gambar nomor 1 tertera bahwa jika aktiva bertambah maka itu akan masuk ke tabel kredit. Dan pada 4 November 2020 Galih membeli tanah kaplingan secara tunai seharga 25 juta. Sama halnya seperti transaksi 1 dan 2 tadi, pada kasus kali ini nama akunnya adalah tanah dan kas. Nah, tanah itu merupakan harta. Karena Galih membeli tanah maka hartanya bertambah. Jadi ia akan masuk ke tabel debit. Sedangkan kas akan berkurang. Kas tadi merupakan aktiva, sehingga jika aktiva berkurang ia akan masuk ke tabel kredit. Nah, sekarang pada tanggal 6 November 2020 Galih membeli perlengkapan kantor yang kurang secara kredit seharga 5.500.000 pada PT Perabotan Berkualitas. Pada transaksi ini nama akunnya adalah perlengkapan dan hutang. Pada perlengkapan atau aset ia akan bertambah sehingga termasuk pada debit. Sedangkan hutang pun akan bertambah karena Galih membelinya secara kredit, maka hutang masuk ke tabel kredit. Nah, pada tanggal 8 November 2020 Galih menerima pendapatan dari pelanggan secara tunai sebesar 10 juta. Pada kasus ini nama akunnya adalah kas dan pendapatan. Kas termasuk dalam debit karena ia bertambah, sedangkan pendapatan masuk ke dalam kredit karena ia juga bertambah. Pada tanggal 11 November 2020
Galih membayar hutang pada PT Perabotan Berkualitas. Pada kasus ini, nama akunnya adalah hutang dan kas. Hutang masuk ke debit karena ia berkurang, dan kas masuk ke kredit karena ia juga berkurang. 12 November 2020, Galih menarik tunai Rp2.500.000 untuk keperluan pribadinya. Pada penarikan tunai ini, untuk nama akunnya adalah Prive atau kas. 14 November 2020, Galih menerima pendapatan dari PT Sumber Pakan Ikan sebesar 9 juta secara kredit. Nah, pada transaksi yang ini, untuk nama akunnya adalah piutang, usaha, dan pendapatan. Piutang yang merupakan aktiva masuk ke debit karena ia bertambah, sedangkan pendapatan masuk ke kredit karena ia bertambah juga. Pada tanggal 16 November 2020, Galih membayar beban listrik sebesar Rp750.000, lalu membayar gaji karyawan sebesar Rp1.500.000 dan membayar tagihan telepon sebesar Rp550.000. Pada transaksi ini, Galih banyak membayar beban. Untuk nama akunnya itu beban dan kas. Beban akan masuk ke debit karena ia bertambah, sedangkan kas masuk ke kredit karena ia berkurang. Pada tanggal 19 November 2020, Galih mengambil uang tunai sebesar Rp500.000 untuk keperluan mendadaknya. Terakhir transaksi pada kasus ini sama dengan transaksi yang terjadi di kasus tanggal 12 November 2020. Di mana nama akunnya adalah Prive dan kas. Lalu Prive masuk ke debit karena ia bertambah, sedangkan kas masuk ke kredit karena ia berkurang. Jadi dari contoh yang telah saya buat, sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas atau kurang tepat. Saya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.